Halo, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Regina dengan NIM 2523214 kelas PTIK 6F. Nah, yang mana di sini saya ingin membuat ujian tengah semester yaitu mata kuliah Jarnir. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, baik. Yang pertama, kita akan membahas yaitu konsep umum dari jaringan nirkabel itu sendiri. Nah, jaringan nirkabel tentunya itu adalah jaringan yang tanpa kabel, yang mana sebuah sistem komunikasi data yang memungkinkan perangkat untuk saling terhubung tanpa menggunakan kabel atau media kabel, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, microwave, atau inframerah sebagai media transmisi. Oke, adapun komponen yang pertama yaitu access point. Nah, yang mana ini adalah perangkat utama yang berfungsi sebagai pusat distribusi sinyal wireless access point itu sendiri. Nah, yang mana ini menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan. Yang kedua, wireless router, yang mana ini tuh mengatur lalu lintas data dan menghubungkannya ke jaringan lokal ke internet. Biasanya ini sudah terintegrasi dengan access point itu sendiri. Yang ketiga yaitu wireless network interface card atau disebut dengan NIC. Nah, ini tuh perangkat keras yang berada pada laptop atau HP kita sendiri. Yang mana ini tuh memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan nirkabel. Selanjutnya yaitu antena, yang mana saya ketahui antena itu adalah digunakan untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal wireless agar lebih jangkauannya tuh lebih luas. Oke, untuk komponen yang lainnya yaitu repeater atau disebut dengan range extender. Ya, yang mana itu tuh memperluas jangkauan sinyal wireless ke area yang sulit dijangkau. Selanjutnya yaitu media transmisi atau gelombang elektromagnetik seperti radio, microwave, dan interface itu sendiri. Nah, adapun fungsi jaringan nirkabel yaitu sebagai menghubungkan perangkat tanpa kabel, kemudian mau ke media komunikasi data dan akses internet, serta berbagi sumber daya seperti printer, file, dan mendukung sistem IoT atau Internet of Things. Untuk tujuannya, jaringan kabel ini memiliki tujuan yaitu menghilangkan ketergantungan pada kabel, kemudian mempermudah akses jaringan, mendukung mobilitas pengguna, dan mempercepat proses instalasi jaringan, dan juga menyediakan koneksi di area yang sulit dijangkau. Untuk manfaatnya yaitu lebih fleksibelnya itu tinggi, bisa berpindah tempat, kita bisa berpindah tempat dari tempat lain ke tempat selanjutnya. Kemudian instalasi lebih cepat dan murah, dan juga mendukung banyak perangkat, mudah diperluas atau scalable, kemudian mendukung perangkat mobil seperti HP, laptop, dan tablet. Oke, baik, ada 5 karakteristik utama dari jaringan nirkabel. Itu yang pertama, tidak menggunakan kabel fisik, kemudian menggunakan frekuensi tinggi, selanjutnya mendukung mobilitas tinggi dan fleksibel serta mudah dikembangkan, dan juga rentan terhadap gangguan dan keamanan. Oke, selanjutnya jenis-jenis jaringan nirkabel, yang mana ada 4 jenis nirkabel, yaitu yang pertama ada WPAN, yang mana ini disebut dengan Wireless Personal Area Network. Nah, WPAN ini sendiri adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan sangat dekat, sekitar 1-10 meter, yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi tanpa memerlukan infrastruktur jaringan yang lebih kompleks. Selanjutnya yang kedua ada WLAN atau Wireless Local Area Network. Nah, yang mana WLAN ini adalah jaringan nirkabel yang digunakan dalam area lokal seperti rumah, sekolah, kampus, atau bahkan kantor. Nah, ini tuh jaringan ini biasanya menggunakan WiFi dan membutuhkan perangkat seperti access point dan router. Untuk selanjutnya yaitu WMAN, yang mana ini disebut dengan Wireless Metropolitan Area Network. Nah, WMAN ini adalah jaringan nirkabel yang mencakup wilayah satu kota atau bahkan satu metropolitan. Nah, ini tuh digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan lokal atau WLAN dalam satu wilayah yang lebih luas. Jenis-jenis jaringan kabel selanjutnya yaitu adalah WW1, yang mana WW1 ini adalah Wireless Wide Area Network. Nah, WW ini adalah jaringan kabel dengan cakupan yang sangat luas, bahkan antara benua atau antar kota, negara, bahkan benua. Nah, ini biasanya menggunakan jaringan seluler. Oke, adapun perbandingan singkat antara jenis jaringan nirkabel yaitu yang pertama adalah WIPAN, yang mana jangkauannya itu sangat pendek, yaitu antara 1-10 meter, yaitu contohnya Bluetooth handset. Yang kedua ada WLAN, untuk jangkauannya ini tuh lumayan luas, yaitu ya berada pada rumah seperti rumah, kampus, kantor, dan lain-lain, yaitu contohnya WiFi. Sedangkan WIMAN itu sendiri itu tuh jangkauannya itu antar kota, itu misalnya dari kota Bukit Tinggi ke kota Padang. Nah, ini tuh contohnya seperti WiMAX. Nah, selanjutnya WiWiMan, yang mana ini jangkauannya sangat luas, yaitu antar benua, kota, bahkan negara, antar kota, negara, bahkan antar benua. Nah, ini tuh contohnya tuh seperti 5G maupun 4G. Oke, selanjutnya cara kerja jaringan nirkabel. Nah, adapun cara kerja jaringan nirkabel yaitu yang pertama, data dari perangkat dikirim ke wireless adapter. Nah, ini tuh ketika kita melakukan aktivitas seperti buka website, mengirim pesan, kemudian streaming video di perangkat HP kita maupun laptop, yang mana akan menghasilkan data digital yaitu berupa bit, yaitu itu antara 0 dan 1. Nah, untuk dari sini itu tuh data ini masih berupa informasi biasa dan belum bisa dikirim lewat udara.
Kemudian data itu akan dikirim ke wireless adapter atau WiFi card untuk diproses. Nah, wireless adapter inilah sebagai jembatan awal agar data bisa masuk ke jaringan nirkabel itu sendiri. Nah, yang kedua, adapter mengubah data menjadi sinyal radio, yang mana ini tuh wireless adapter akan mengubah data digital menjadi gelombang radio. Nah, proses yang akan terjadi adalah yaitu data kemudian dikodekan dan menjadi sinyal radio. Nah, proses ini disebut dengan modulasi. Dengan makna lain, gelombang radio inilah yang bisa bergerak di udara, dan juga tanpa tahap ini data tidak bisa dikirim secara wireless. Jadi inti dari teknologi nirkabel yaitu mengubah data menjadi sinyal. Nah, selanjutnya sinyal dikirim ke access point. Setelah menjadi sinyal radio, data akan dikirim melalui udara ke access point. Nah, prosesnya ini yaitu antena memancarkan sinyal, kemudian sinyal merambat di udara, kemudian access point menangkap sinyal tersebut. Mari kita bahas untuk materi selanjutnya, yaitu perangkat keras jaringan nirkabel. Konsep umum perangkat keras jaringan nirkabel yaitu komponen fisik yang digunakan untuk membangun, menghubungkan, mengirim, serta menerima dan mengelola komunikasi data dalam jaringan tanpa kabel. Nah, perangkat ini bekerja dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik atau radio untuk mentransmisikan data antar perangkat. Adapun karakteristik umum dari perangkat keras jaringan kabel ini, yang pertama tidak menggunakan kabel fisik, kemudian menggunakan sinyal radio dan mendukung fasilitas pengguna, serta dapat digunakan secara indoor maupun outdoor, dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, yaitu karakteristik selanjutnya itu bergantung pada kekuatan sinyal dan interferensi. Untuk komponen perangkat keras jaringan nirkabel itu sendiri ada beberapa, yaitu salah satunya yang pertama itu adalah wireless break. Yang mana wireless break ini adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan lain yang terpisah menggunakan koneksi wireless. Ya, yang mana ini berfungsi untuk menghubungkan dua gedung tanpa kabel. Nah, kemudian mengganti kabel jarak jauh. Pun bagian perangkat keras jaringan nirkabel ini yang kedua yaitu wireless controller, yang mana ini tuh perangkat yang digunakan untuk mengelola banyak akses point secara terpusat. Yang gimana ini berfungsi yaitu untuk mengatur konfigurasi AP atau akses point, yang kedua mengatur keamanan, dan juga yang ketiga yaitu monitoring jaringan. Untuk ketiga jenis perangkat keras jaringan nirkabel yaitu adalah client device, yang mana ini tuh adalah perangkat yang menggunakan jaringan wireless seperti smartphone, tablet, smart TV, laptop, dan lain-lain. Yang mana ini tuh berfungsi untuk mengirim dan menerima data akses jaringan. Oke, adapun manfaat perangkat keras jaringan nirkabel ini, yang pertama instalasinya lebih mudah dibandingkan yang pakai kabel, kemudian lebih fleksibel yaitu mudah dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lain. Selanjutnya mendukung banyak perangkat. Nah, ini mendukung banyak perangkat seperti laptop, HP, tablet, smart TV, dan lain-lain. Dan juga efisien untuk area luas. Jadi dia itu bisa di mana saja tanpa kita harus gabung dengan kabel. Nah, selanjutnya itu mengurangi biaya kabel. Kita tidak perlu membeli kabel untuk sekedar perangkat jaringan, untuk sekedar mendapatkan internet. Oke, tujuan dari perangkat keras jaringan kabel ini yaitu ada 4. Yang pertama, menyediakan koneksi jaringan tanpa kabel. Yang kedua, mempermudah komunikasi data. Yang ketiga, mendukung mobilitas pengguna. Jadi kita tuh tidak hanya berada di satu tempat saja. Yang selanjutnya, menghubungkan berbagai perangkat dalam satu jaringan, seperti yang kita contohkan tadi. Nah, adapun cara kerja perangkat keras jaringan kabel ini yaitu pertama, data itu dikirim dari perangkat. Kemudian, perangkat wireless adapter mengubah data menjadi sinyal radio atau gelombang elektromagnetik. Nah, setelah diubah menjadi sinyal radio, kemudian sinyal itu dikirim ke access point. Kemudian access point atau router itu meneruskan ke jaringan atau ke internet. Nah, kemudian perangkat tujuan akan menerima dan mengubah kembali menjadi data yang kita inginkan atau yang kita cari. Nah, untuk jenis perangkat kerasnya berdasarkan lokasi, yaitu ada indoor maupun outdoor. Nah, kalau yang dari indoor ini digunakan dalam ruangan, contohnya router rumah. Dan untuk outdoor atau di luar ruangan ini digunakan dua ruangan, yaitu yang mana dia tuh tahan terhadap cuaca. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perangkat keras jaringan nirkabel ini adalah komponen penting dalam membangun komunikasi modern tanpa kabel. Nah, perangkat ini yaitu mempermudah koneksi, mendukung mobilitas, dan juga digunakan di rumah, kampus, dan industri. Namun tetap perlu pengelolaan dan keamanan yang lebih baik. Oke, selanjutnya yaitu konsep umum WIPAN atau Wireless Personal Area Network. Di sini kita akan membahas yaitu konsep umum WIPAN yang kita singkat sebelumnya, namun ini akan menjelaskan lebih rincinya lagi. Nah, jadi sama-sama kita ketahui Wireless Personal Area Network ini adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan sangat terbatas, itu antara 1-10 meter saja, yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat pribadi tanpa menggunakan kabel. Jadi itu jaraknya terdekat. Misalnya kita sekamar seperti itu jaraknya. Nah, WIPAN ini memungkinkan komunikasi langsung antar perangkat dalam ruang pribadi personal. Nah, seperti yang tadi. Kemudian biasanya ini tanpa memerlukan infrastruktur besar seperti access point. Adapun karakteristik utama dari WIPAN itu sendiri yaitu jangkauannya sangat dekat atau short range, kemudian
konsumsi daya rendah, jadi daya rendah itu cepat habis daya HP-nya, kemudian kecepatan relatif rendah dan menengah, jadi jaringannya ini relatif lebih rendah dan menengah, kadang agak nge-lag gitu, tapi tidak nge-lag sekali gitu ya. Kemudian itu tuh mudah digunakan, kita mudah digunakan di mana saja seperti itu, tapi dengan jarak yang dekat, dan juga tidak memerlukan infrastruktur yang lebih kompleks. Oke, adapun komponen utama dari WIPAN ini sendiri yaitu perangkat pengguna atau disebut dengan the client device. Nah, perangkat utama yang saling terhubung dalam WIPAN tersebut, contohnya smartphone, laptop, smartwatch, handset, dan lain-lain. Kedua, ada wireless adapter atau modul komunikasi, yang mana komponen ini yang memungkinkan perangkat mengirim dan menerima sinyal. Jenisnya itu berjenis seperti Bluetooth, modul, kemudian interface port, dan Zigbee chip. Nah, media transmisi, media yang digunakan untuk mengambil data tanpa kabel, yaitu jenisnya itu seperti gelombang radio Bluetooth atau Zigbee, kemudian interface atau cahaya. Dan atau bagian selanjutnya yaitu protokol komunikasi, yang mana ini adalah aturan komunikasi antar perangkat, contohnya Bluetooth, protokol SREC atau kode IEEE 802.115, yang mana ini adalah merupakan kode standar dari WIPAN itu sendiri. Nah, komponen selanjutnya atau bagian WIPAN selanjutnya yaitu controller atau master device. Nah, ini tuh adalah perangkat yang mengatur komunikasi dalam WIPAN, contohnya seperti smartphone sebagai pusat koneksi Bluetooth. Adapun manfaat WIPAN itu sendiri yaitu yang pertama, praktis dan mudah digunakan. Yang kedua, hemat energi atau low power. Yang ketiga, biayanya itu rendah, jadi biaya itu terjangkau. Dan selanjutnya, tidak memerlukan instalasi jaringan yang besar. Kemudian mendukung perangkat wearable atau IoT. Nah, untuk fungsinya sendiri yaitu transfer data antar perangkat. Yang kedua, koneksi perangkat audio seperti handset atau speaker. Dan selanjutnya, sinkronisasi perangkat HP dengan smartwatch, laptop dengan HP seperti itu. Dan selanjutnya, kontrol perangkat atau smart home yang lebih sederhana. Nah, ada cara kerja WIPAN itu sendiri yaitu perangkat mengaktifkan fitur wireless atau Bluetooth NVC. Ya, kemudian perangkat mencari perangkat lain atau disebut dengan discovery, dan selanjutnya terjadi processing atau firing yang disebut dengan koneksi. Kemudian data dikirim melalui sinyal radio atau infrared, dan kemudian setelah itu perangkat menerima dan mengolah data. Untuk contoh nyatanya, yaitu yang pertama menggunakan handset Bluetooth untuk mendengar musik. Contohnya itu ketika kita mendengarkan handset Bluetooth untuk mendengarkan musik. Nah, untuk contohnya lagi, yang lain menghubungkan smartwatch ke HP. Dan juga transfer file antar HP Bluetooth. Dan juga pembayaran menggunakan NVC dan smart home atau lampu trik sekali otomatis. Adapun jenis-jenis dari WIPAN itu sendiri yaitu disebut dengan Zigbee. Nah, Zigbee ini adalah teknologi WIPAN untuk komunikasi perangkat IoT dengan konsumsi daya yang sangat rendah, yang mana itu memiliki karakteristik tertentu yaitu hemat energi, kemudian jangkauannya lebih luas dari Bluetooth, dan juga cocok untuk jaringan sensor. Nah, contohnya itu seperti smart home atau lampu otomatis dan juga sensor suhu. Selanjutnya ada NVC, yang mana ini adalah Near Field Communication, yang mana ini adalah teknologi komunikasi jarak sangat dekat, lebih kurang 4 cm saja, yang mana ini memiliki karakteristik sangat cepat untuk koneksi dan juga digunakan untuk transaksi, contohnya seperti pembayaran digital atau tap kartu, kemudian e-money. Jenis yang lainnya yaitu Bluetooth, ya, yang mana Bluetooth ini adalah teknologi WIPAN yang paling umum digunakan, yaitu menggunakan gelombang radio frekuensi dengan frekuensi 2.4 GHz, yang mana ini tuh memiliki karakteristik tertentu yaitu jangkauannya lebih kurang 10 meter, kemudian konsumsi daya rendah, dan juga mendukung banyak perangkat, contohnya seperti handset Bluetooth, speaker wireless, transfer file HP. Nah, yang terakhir yaitu infrared atau disebut dengan IIR, yang mana ini tuh menggunakan cahaya inframerah untuk komunikasi, yang mana ini juga memiliki karakteristik yaitu harus berhadapan langsung atau line of sight, kemudian jangkauannya sangat pendek, dan untuk contohnya itu seperti remote TV atau transfer data HP lama. Oke, baik. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa WIFAN ini adalah jaringan nirkabel jarak dekat yang digunakan untuk perangkat pribadi, kemudian mudah dan praktis, selanjutnya sangat penting dalam teknologi modern seperti wearable dan IoT. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Regina, yang mana kali ini kita akan membahas konsep umum WLAN, yaitu Wireless Local Area Network.
Yang mana sama-sama kita ketahui, WLAN ini adalah jaringan komputer yang menggunakan teknologi nirkabel atau yang disebut dengan wireless untuk menghubungkan perangkat dalam area terbatas atau dalam satu lokal seperti rumah, kantor, perusahaan, kampus, dan lain-lain. Nah, WLAN ini umumnya menggunakan teknologi WiFi dengan standar IEE 802.11 yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya, adapun karakteristik dari WLAN itu sendiri yaitu yang pertama menggunakan gelombang radio 2.4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz, yang mana dari keterangan gelombang radio yang 2.4, 5, dan 6 itu memiliki teknisnya masing-masing, yang mana jaringan nirkabel ini menggunakan gelombang radio sebagai media untuk mengirim data melalui udara. Nah, kita akan menjelaskan yaitu 2 GHz dengan 5 GHz dan 6 GHz. Kalau 2.4 GHz ini jangkauannya lebih jauh tapi lebih lambat dan mudah terganggu. Sedangkan yang 5 GHz ini itu lebih cepat tapi jangkauannya lebih pendek. Dia tuh lebih dekat gitu. Dia tidak boleh jangkauannya yang jauh. Nah, sedangkan yang 6 GHz ini, nah yang kedua jangkauan terbatas. Kurang lebih 20 sampai 100 meter tergantung dari lingkungannya. Yang ketiga yaitu mendukung mobilitas pengguna. Nah, pengguna dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi jaringan selama berada dalam jangkauan itu. Selanjutnya, menggunakan access point sebagai pusat jaringan. Selanjutnya, dapat menghubungkan banyak perangkat. Nah, dengan kata lain, satu jaringan WiFi dapat digunakan oleh banyak perangkat sekaligus. Nah, misalnya kita bisa menggunakan HP, laptop, smart TV, IoT dalam sekaligus. Jadi, dalam satu router bisa melayani banyak perangkat. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari WLAN itu sendiri. Ada beberapa jenis. Nah, yang pertama, infrastruktur mode, yang mana jaringan WLAN yang menggunakan access point sebagai pusat komunikasi, yaitu dengan ciri-ciri semua perangkat terhubung ke access point dan juga paling umum digunakan. Nah, contohnya itu WiFi kampus sama WiFi rumah dan WiFi kantor dan lain-lain. Yang kedua yaitu ad hoc mode, yang mana jaringan WLAN tanpa access point. Nah, ini adalah perangkat saling terhubung dengan langsung, yaitu memiliki ciri-ciri yaitu peer to peer, kemudian digunakan untuk kebutuhan sementara. Contohnya itu seperti laptop ke laptop tanpa router. Nah, selanjutnya jenis-jenisnya yaitu mesh network. Jaringan WLAN ini dengan banyak access point yang saling terhubung. Nah, dia itu memiliki ciri-ciri yaitu jangkauannya lebih luas, kemudian lebih stabil. Contohnya itu seperti smart home sama WiFi area besar. Adapun komponen atau bagian dari WLAN itu sendiri, yang mana yang kita sebutkan sebelumnya yaitu access point, yang mana ini sebagai perangkat utama yang berfungsi sebagai pusat distribusi sinyal WiFi. Nah, dia tuh berfungsi yang pertama menyediakan koneksi wireless, kemudian menghubungkan perangkat ke jaringan. Selanjutnya yaitu wireless router, yang mana ini adalah sebuah perangkat yang menghubungkan jaringan WLAN ke internet sekaligus mengatur lalu lintas data. Yang ketiga yaitu wireless NIC atau yang disebut dengan Network Interface Card. Nah, yang mana ini adalah perangkat yang ada di laptop atau HP kita yang memungkinkan koneksi ke jaringan WLAN. Yang keempat ada antena, yang mana antena ini sebagai yang memancarkan dan menerima sinyal radio. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Regina, yang mana kali ini kita akan membahas yaitu konsep umum dari WLAN. Konsep umum keamanan WLAN, yang mana WLAN ini adalah wireless local area network. Nah, keamanan WLAN adalah serangkaian metode, teknologi, dan kebijakan yang digunakan untuk melindungi jaringan nirkabel dari akses yang tidak sah, seperti pencarian data, penyadapan, serta gangguan sistem lainnya. Karena keamanan WLAN ini menggunakan media udara atau disebut dengan gelombang radio
Nah, maka jaringan ini lebih rentan terhadap serangan dibandingkan jaringan kabel lainnya. Oke, adapun prinsip dasar dari keamanan WLAN ini sendiri yaitu yang pertama ada konfidensi atau yaitu kerahasiaan, yang mana data hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang saja. Seperti kata sandi seperti BRIMO atau M-Banking. Selanjutnya yang kedua yaitu integrity atau integritas, yang mana data tidak boleh diubah tanpa izin. Contohnya itu data yang tidak bisa dimodifikasi saat dikirim. Misalnya kita mengirim pesan ke teman kita, itu tuh tidak ada yang bisa mengubah pesan kita kecuali diri kita sendiri. Dari WA pribadi kita sendiri contohnya. Nah, selanjutnya availability atau ketersediaan, yang mana jaringan harus selalu tersedia saat dibutuhkan. Contohnya tidak mudah diserang hingga down. Adapun tujuan dari keamanan WLAN itu sendiri yaitu yang pertama ada 5 tujuan yang saya dapat. Yang pertama yaitu melindungi data kita sebagai pengguna. Kemudian mencegah akses ilegal atau yang ingin mencuri atau menyadap koneksi atau akses kita. Selanjutnya menjaga privasi komunikasi, yang mana ini tuh tujuannya keamanan WLAN ini menjaga privasi komunikasi kita ketika kita ingin mengirim pesan ke teman kita sendiri. Yang selanjutnya itu menjamin ketersediaan jaringan. Ketersediaan jaringan seperti jaringan itu lancar, tidak lelet, atau ya nanti pesannya akan langsung tetap terkirim kepada kita sebagai pengguna. Yang selanjutnya itu menghindari penyalahgunaan jaringan. Adapun teknik keamanan dari WLAN itu sendiri, yaitu ada 5 teknik. Yang pertama SSID atau hiding, yang mana ini tuh menyembunyikan nama jaringan. Ini tuh bertujuan untuk mengurangi visibilitas. Selanjutnya yaitu MIC, yang mana ini adalah addressing filtering. Ini hanya perangkat tertentu yang boleh masuk ke dalam akses itu tentu kita, dan juga ini tuh kita sebagai pengguna dapat memberikan akses ini dari izin kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah VPN, yang mana ini adalah Virtual Private Network. Nah, ini tuh mengamankan koneksi dengan enkripsi tambahan. Selanjutnya yaitu Captive Portal, yang mana ini tuh adalah seperti kita login terlebih dahulu sebelum menggunakan WiFi. Nah, ini tuh agar lebih keamanan, agar WiFi kita tidak gampang dimasuki oleh perangkat lain selain yang kita inginkan. Gitu. Jadi kita tuh bagusnya membuat kunci dari WiFi kita sendiri agar lebih aman. Seperti WiFi kampus atau WiFi kos dan WiFi sejenisnya. Kemudian ada yang disebut dengan firewall, yang mana firewall ini diibaratkan dia itu seperti satpam di dalam sebuah kampus, Nah, kalau di komputer yang menjadi satpam itu adalah firewall, yang mana firewall ini berfungsi untuk menyaring lalu lintas jaringan yang ada di laptop kita atau yang masuk. Misalnya ada yang serasanya file yang mencurigakan, maka firewall inilah yang akan mencegahnya atau bertanya, yaitu dalam sistem komputer. Oke, selanjutnya autentifikasi dan enskripsi. Nah, dalam keamanan WLAN ini ada autentifikasi dan enskripsi, yang mana autentifikasi ini adalah sebuah proses verifikasi pengguna, yang mana itu tuh berjenis password atau sidik jari, kemudian username dan password, dan juga sertifikat digital. Nah, kalau untuk enskripsi ini tuh proses mengubah data menjadi kode rahasia, yang mana ini tuh bertujuan untuk melindungi data dari penyadapan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu metode keamanan dari WLAN itu sendiri. Nah, WLAN ini menggunakan 4 metode keamanan. Yang pertama disebut dengan WEV, yang mana itu disebut Wired Equipment Privacy, yang mana ini adalah sebuah metode keamanan lama yang menggunakan enskripsi sederhana, tetapi ini tuh memiliki kelemahan, yang mana ini tuh juga mudah diretas, kemudian sudah tidak direkomendasikan lagi. Nah, adapun yang direkomendasikan yaitu WPA atau disebut dengan WiFi Protected Access.
Nah, ini tuh pengganti dari WiFi ini dengan keamanan lebih baik, yaitu memiliki fitur seperti TKIV, yaitu enkripsinya tuh lebih aman. Nah, untuk selanjutnya, metode keamanannya yaitu WiFi A2, yang mana ini tuh standar keamanan yang paling banyak digunakan, yang mana fiturnya itu seperti AEIS, yaitu encryption, yang mana lebih kuat dari WiFi A. Selanjutnya adalah Wi-Fi A3. Nah, ini tuh standar terbaru dengan keamanan yang paling tinggi, yaitu keunggulannya yaitu proteksi brute force attack, kemudian enkripsinya itu lebih kuat, dan juga keamanan lebih baik di jaringan publik. Oke, dapat kita simpulkan bahwa keamanan WLAN itu sendiri yaitu sangat penting karena data dikirim melalui udara dan juga rentan terhadap serangan. Oleh karena itu, kita sebagai oleh sebab itu kita harus menggunakan enkripsi yang lebih kuat dan juga harus menerapkan keamanan tambahan. Mungkin ini adalah materi terakhir saya Regina selaku penjelasan materi dari awal hingga akhir. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga ilmunya ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.